yang sehat walafiat. Sudah makan semuanya? Nanti makan di rumah sendiri ya. Adapun pembelajaran kali ini yaitu Hubbul Waton. Ada yang tahu materi Hubbul Waton namanya apa? Jadi kita akan membahas mengenai nasionalisme kita beserta materi yang dibungkus dengan bahasa Arab. Sebelum itu, ketika saya bilang hey, kalian bilang bo. Salam saya bilang bo, kalian bilang hey. Paham? Paham? Sampai jadi ya? Ya. Paham kan? Hey. Hey. Bo. Ayo. Hey. Ho. Ho ho hey. Lanjut, sebelum pelajaran harus berdoa dulu ya teman-teman. Jadi salah satu jadi berdoa bersama karena sudah S ya. Ayo 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Berwaton agar apa maka kita terhadap negara kita semakin meningkat dan juga kita mengerti mengenai kosakata bahasa mengenai budaya. Amin. Kepo ya. Mengenai cuplikan video ini, apa kaitannya dengan Hubbul Waton? Apakah ada yang bisa mengaitkan dengan tersebut mengenai penjajahan mulai berjuang sampai merobek bendera biru? Apa kaitannya dengan Hubbul Waton? Apakah ada yang maju? Apakah ada yang mau maju ke depan? Oke, mungkin saya jelaskan langsung ya. Kaitannya dengan Hubbul Waton itu apa? Cinta. Mengenai ketika kita melihat hal tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana kerasnya penjajahan, kerasnya perjuangan, kerasnya perjuangan pahlawan ketika pada saat itu. Bayangkan kurang lebih 350 tahun
negara kita dijajah. Kira-kira 7 turunan. Apakah masuk akal ketika 7 turunan itu dijajah? Model penjajahannya itu gimana? Dan pada saat itu tentunya masa-masa muda mereka belajar aja itu sulit. Bahkan orang pintar saja sudah oleh Belanda itu ditembak. Dan orang sekolah mungkin itu hanya berlaku pada keluarga ningrat. Untuk orang-orang pribumi itu hanya sebagai pelayan-pelayan bagi penjajah saja. Mungkin itu kaitannya dengan berbantu ke penjajahan. Jadi mengenai hal tersebut kita itu semakin cinta terhadap negara kita, bahwasanya perjuangan pahlawan pada zaman dahulu itu kita harus cinta kepada tanah air ini, harus menjaga tanah air ini. Langsung kepada mufradat mengenai kubul waktu tadi. Jadi saya bacakan, kalian tirukan yang ada di. Iya. Liwaun. Bendera. Haflatun. Upacara. Watonun. Negara. Kopilatun. Suku bangsa. Bakodun. Pahlawan. Jazirotun. Pulau. Baladun. Negara. Lugotun. Bahasa. Yang ini. Ra'isul Jumhuriyah. Presiden. Naibu Ra'isul Jumhuriyah. Wakil Presiden. Jadi bisa diingat itu ingat-ingat mengenai salah satu mufradat dari kubul waktu. Lanjut ke soal-soal ya. Baik, saya pilih 2 anak untuk maju mengerjakan ini, langsung merangkai terhadap kosakata yang tadi telah dibacakan ya teman-teman. Mas Zaki bisa maju sama Mbak Zuni ya. Ayo silakan bersihkan waktu. Mas Zaki 1, 2, Mbak Zuni 3, 4. Oh, bersihkan waktu. Delok Zaki cak apik. Ya sudah. Terima kasih Mbak Sufi sama Mas Zaki. Jadi setelah ini teman-teman saya tugaskan untuk minggu depan ya, yaitu mencari 3 mufradat mengenai kubul waton yang tadi telah dilihat. Dan untuk yang maju tidak usah mencarinya. Jadi untuk besok pengumpulan berupa tugas penilaian saya ambil dari itu. Iya. Langsung ke ada yang tahu tanya? Saya inginkan nanti tirukan ya. Saya contohkan. Ya, saya tirukan. Saya contohkan nanti sekalian nyanyikan. Jadi lagunya gini. Indonesia kamu miladi Indonesia makan miladi wakil
Kalau bangsa berarti bukan dal tapi bang. Ayo dan diganti tadi ya terus diset dulu. Ayo silakan. Nanti baca diset dulu, habis baca diset. Jadi langsung gimana? Bahasa diset dulu terus bahasa Arabnya. Ada yang ini yang biar. Sekarang Ustaz. Ya. Ayo, sini. Oh, tadi tulisannya dulu langsung Arab, Ustaz. Rahasia. Ya, halo, cari tulisan. Ustaz, tulisannya jelakin saja. Jauh takkan. Sama, enggak potongan aja, enggak potongan. Tulisannya dulu satu. Ustaz, satu, dua. ada sebuah syair yang saya ambil dari Malim. Mungkin beberapa dari kalian mungkin telah mengenalnya. Saya bacakan. Ta'allam fa innal ilma zainun li'adi wa fadlun ma'amanun li'ulli ma'ani fa inna fatiman wahidan mutawilan asyaddu ala syaitani min khatimati
Bahwa apa? Bagaimana kita sebagai generasi muda ini mencintai negara kita, yaitu dengan apa? Ta'alam, dengan belajar. Karena dengan belajar kita itu tidak dibodoh-bodohi oleh bangsa lain. Contohnya banyak sumber daya alam kita telah diambil karena apa? Yang awalnya kita itu perak, ternyata setelah diolah ternyata adalah emas. Ya makanya itu belajar itu sangat perlu, dan belajar itu zainul li ahli, penghias bagi diri kita. Seperti kita ketahui ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau sangat harum namanya karena apa? Karena ilmu-ilmunya. Maka dari itu keikhlasannya menyebabkan muridnya itu sangat ikhlas juga dalam mengajarkan ilmunya. Maka dulu nggak mau ngomong itu 5 kali. Maka itu sebuah kelebihan dan pertanda segala pujian. Dan apa? Seperti yang kita ketahui, orang yang banyak ilmunya itu apa? Dipuji. Karena apa? Ya karena menghargai ilmu-ilmunya. Dan kemudian ketika kita sudah mempunyai ilmu, fa inna faqihan mahmudan mutawali'an asyadu ala syaitoni min alfi alfi. Yaitu satu orang yang faqih, satu orang yang paham akan ilmu. Itu setan itu lebih sulit mengganggunya daripada setan mengganggu orang yang 1000 ibadah. Gambarnya gini, ada sebuah cerita. Ada itu setan mengganggu orang, antara mengganggu orang yang tidur dan mengganggu orang yang sholat. Tetapi setan itu lebih mengganggu orang yang sholat. Lantas temannya setan itu bertanya, "Hei setan, kenapa kamu lebih mengganggu orang yang sholat padahal dia kan sholat? Bukankah kamu ketika kamu mengganggu orang yang sholat itu dirimakan rasa panas?" Loh, bukan begitu temanku. Jika aku mengganggu orang yang tidur ini, justru orang yang aku merasa panas. Karena apa? Meskipun orang ini tidur dan dia hanya sholat 5 waktu dan tidak mengerjakan sholat yang lainnya, dia itu orang yang ahli ilmu. Dia itu mengerti mana yang najis, mana yang tidak. Makan dengan tangan kanan dan masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Nah, jadi dengan keilmuannya, dengan kealimannya, dengan kesufiannya, aku merasa panas dekat dengannya. Berbeda dengan orang yang beribadah ini, dia beribadah doa, sholat mutlak, sholat sunnah, sholat yang lainnya dia selalu lakukan. Tapi apa? Dia nggak tahu bahwasanya sholatnya itu batal. Dia selalu sholat setiap hari, dan dia tahu bahwasanya itu sholatnya itu gak sah. Dan kekhusyukannya itu tidak sah. Dia tidak tahu bahwasanya bajunya itu najis. Dia tidak tahu bahwasanya yang dia makan itu haram. Meskipun dia setiap hari di masjid, tapi dia lebih mulia daripada orang itu. Maka dari itu, aku sangat suka mengganggu orang yang tidak paham ilmu daripada orang yang tidur akan paham. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Jadi kita tingkatkan belajar kita. Kalau kita meningkatkan belajar kita, itu sama saja dengan meningkatkan mahabbah kita terhadap negara kita dan meningkatkan mahabbah kita terhadap agama kita. Karena agama yang kuat adalah imannya dan umat-umatnya itu pintar melawan dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqil aqul thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.